Jaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Ya. Jadi orang yang beriman itu menakjubkan, ya, semua urusannya. Ya. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Karena sesungguhnya ya, urusan orang yang beriman itu semuanya khair, adalah baik. Tidak ada yang tidak baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang yang beriman. Inilah pentingnya iman. Iman itu akan membuahkan semua urusan yang dihadapinya, yang dijalaninya, itu akan berbuah kebaikan. Itu hadis riwayat Muslim dari Syu'aib radhiyallahu an. Nah, syukur adalah cara orang beriman menyikapi musibah yang menyenangkan. Jadi tidak semua musibah itu tidak menyenangkan. Jadi ada musibah yang menyenangkan. Nah, musibah yang menyenangkan itu ya, oleh orang yang beriman akan disikapi dengan benar. Dengan apa? Dengan syukur. Ya. Jadi musibah yang menyenangkan kalau disikapi dengan syukur, insya Allah akan membuahkan kebaikan. Ya. Dapat harta, ya, dikeluarkan zakat, infak, sedekahnya, maka harta itu akan membuahkan kebaikan. Dapat ilmu, ya, ilmunya diamalkan, diajarkan, insya Allah ilmunya berbuah kebaikan. Dapat jabatan, jabatannya digunakan untuk memudahkan semua urusan yang ya, datang kepadanya, dia mudahkan, ya, dia mudahkan, dia percepat, ya, tidak dipersulit dan diperlambat, ya. Ya, karena jabatan itu adalah amanah, jabatan itu adalah khidmah. Dalam Islam itu jabatan itu amanah dari Allah, tapi dalam waktu yang sama khidmah, pelayanan, ya, pelayanan terhadap ya, orang yang memberi jabatan atau mempercayakan jabatan itu kepada kita. Nah, in asobathu syarra, kata Rasul, jika orang yang beriman itu ditimpa musibah yang menyenangkan, syakara, dia pasti bersyukur. Fakana khairan lah. Maka musibah yang menyenangkan itu kalau disikapi dengan syukur, baginya adalah kebaikan. La in syakartum la azidannakum. Jika Allah ngasih nikmat kemudian disyukuri, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah SWT. Punya harta disyukuri, ditambah hartanya. Ya. Punya ilmu disyukuri, ditambah ilmunya. Ya. Nah, sedangkan sabar adalah cara orang beriman menyikapi musibah yang tidak menyenangkan, yang disebut ad-dharra. Ya. Jadi musibah itu ada yang as-sara, yang menyenangkan, sikapi dengan syukur, buahnya kebaikan. Tapi ada musibah yang bernama ad-dharra, yang tidak menyenangkan, sikapi dengan sabar, insya Allah akan berbuah kebaikan. Apa kata Rasul? Wa in asobatu dharra sabara fakana khairan lah. Dan jika ya, orang yang beriman itu ditimpa musibah yang tidak menyenangkan, kemudian dia sabar, maka sabar ketika menyikapi musibah yang menyenangkan itu, yang tidak menyenangkan itu, buahnya adalah kebaikan. Sakit itu kan tidak menyenangkan, sikapi dengan kesabaran. Ya. Kemudian syukur sebagai asar atau pengaruh saum disebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi setiap ibadah itu ada hikmahnya. Setiap ibadah itu ada fadilahnya, ada keutamaannya, ada kebaikannya. Nah, di antaranya kenapa saum itu disyariatkan? Supaya manusia itu syukur dan sabar. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalian harus menyempurnakan bilangan hari di bulan Ramadan ketika melaksanakan saum. Ya, dihisab dan diru'yat. Kalau ada perbedaan diisbat, disidangkan. Maka hasil musyawarahnya dan hasil mufakatnya itu disepakati oleh semuanya. Ya. Jadi jangan sampai setelah sidang, setelah musyawarah masih ada yang beda saumnya. Masih ada yang beda lebarannya. Ya. Nah, inilah cara menyempurnakan ya bilangan hari ya, di bulan Ramadan atau di bulan Syawal atau di bulan Zulhijjah. Ya,
Dengan apa? Pertama dengan hisab, dihitung. Yang kedua dengan ru'yat, dilihat. Dan yang ketiga itsbat, ditetapkan. Kalau ada perbedaan, maka kemudian dimusyawarahkan dalam mufakat. Kemudian disepakati, karena saum yang sejati adalah saum yang kalian saum semuanya. Jadi bareng saumnya. Dan kemudian hari raya adalah hari raya yang kalian hari raya semuanya bareng. Demikian pula Idul Adha. Idul Adha itu hari di mana kalian semua menyembelih kurban bareng. Ya. Jangan sampai ada perbedaan. Ya. Nah kemudian yang selanjutnya walitukabirullah ala ma hadakum. Kalau sudah ya, ditetapkan bahwa ya, 1 Syawal itu misalnya hari Rabu tanggal 10, maka kemudian ya, disunahkan untuk mengagungkan Allah, untuk mengucapkan Allahu Akbar. Jadi sebenarnya kita bisa bertakbir dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah terus saja Allahu Akbar. Jadi mengucapkan takbir itu ya sebagai ungkapan